Halo, masih dengan saya Ibu Sadek. Kita sudah sampai ke sesi yang ketujuh, di mana sesi 7 dan 8 kita akan membahas tentang topik spektroskopi. Ya, jadi kita akan membahas interaksi antara materi apabila dikenai oleh cahaya. Nah, pada sesi kali ini kita akan fokus membahas tentang spektrofotometer UV vis atau yang dilakukan pada gelombang UV dan sinar tampak antara panjang gelombang 200 hingga 800 nanometer. Sehingga kita kali ini akan belajar bagaimana prinsip dasar dari spektrofotometri UV vis, kemudian bagaimana instrumentasi alatnya, serta perbedaan antara single beam versus double beam UV vis spektrofotometer. Nah, kalau kita mulai dari prinsip dasarnya, sekarang kalian bisa bayangkan, misalnya kalian punya larutan yang di dalamnya tidak terdapat partikel apapun. Nah, ketika ada cahaya mengenainya, maka seluruh cahaya itu akan diteruskan. Tetapi sebaliknya, bila di dalam larutan terdapat partikel-partikel, maka ketika ada cahaya ditembakkan, maka partikel tersebut bisa menyerap cahaya. Ya, bisa menyerap. Sehingga hanya sebagian yang diteruskan. Nah, nilai yang diteruskan itu adalah nilai transmitan, sedangkan yang diserap disebut dengan nilai absorbans. Adapun nilai absorbans ini sebanding dengan konsentrasi partikel yang ada di dalam suatu larutan tersebut, mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu A sama dengan ABC, yaitu absorbansi sama dengan absorptivity dikalikan path length dikalikan concentration, ya, konsentrasi, sehingga tergambar bahwa semakin tinggi absorbansi, semakin tinggi konsentrasi, maka akan semakin tinggi absorbansinya. Namun hal ini hanya linear pada absorbansi 0,2 hingga 0,8. Di luar itu, hubungan antara absorbansi dengan konsentrasi dikatakan sudah tidak linear lagi. Nah, berikut adalah instrumentasi dari alat UV vis spektrofotometer. Pertama-tama ada sumber cahaya, bisa berupa lampu tungsten atau lampu deuterium. Kemudian ada seperangkat alat yang dinamakan monokromator. Alat monokromator ini berfungsi untuk menseleksi panjang gelombang yang ingin kita gunakan. Terdiri dari intranslit, ya, tempat masuknya cahaya. Kemudian ada medium pendispersi yang akan memisahkan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Kemudian ada exit slit yang akan mengeluarkan cahaya sesuai dengan panjang gelombang yang kita pilih untuk ditembakkan ke dalam sampel. Kemudian sinar yang diteruskan akan dibaca oleh detektor. Nah, tadi di awal sedikit saya singgung ya, perbedaan antara double beam dan single beam spektrofotometer. Bedanya apa? Nah, sebelumnya saat kita melakukan analisa, kita perlu memiliki yang namanya blanko. Ya, blanko itu apa? Jadi blanko itu sama seperti sistem sampel, tapi dia tidak mengandung sampel gitu ya. Jadi kalau misalnya sampel kita adalah larutan gula, ya, campuran gula dengan air, maka blankonya itu adalah airnya saja tanpa gula. Kenapa kita perlu analisa blankonya? Karena kita ingin tahu, ya. Jadi di luar gula, di dalam air itu mungkinkah ada partikel-partikel lain yang bisa ikut menyerap cahaya, sehingga itu digunakan sebagai faktor koreksi, ya, untuk dikurangkan sehingga kita benar-benar mendapatkan nilai absorbansi yang diperoleh dari gula yang diserap, kayak gitu, ya. Nah, kalau di double beam kita lihat setelah keluar dari slit itu cahaya dipecah menjadi dua, ada yang ke blanko, ada yang ke sampel, sehingga yang terbaca oleh detektor itu langsung pengurangan, ya. Jadi sudah merupakan pengurangan dari absorbansi dikurangi dengan blankonya. Sedangkan kalau untuk single beam, proses pembacaan antara blanko dengan sampel itu dilakukan bergantian, sehingga perhitungan absorbansi yang memang benar-benar diserap sampel itu harus dihitung secara manual. Kurang lebih seperti itu perbedaannya. Nah, sekarang waktunya kita kuis, ya. Nah, soal yang pertama, linearitas, ya, antara absorbansi dengan konsentrasi itu bagaimana? A. Selalu linear. B. Hanya pada range 0,2 hingga 0,8. Atau C pada range absorbansi antara 0,3 sampai 1. Yang mana ayo yang benar?
Yang benar itu yang B ya, linear antara absorbansi 0,2 hingga 0,8. Selanjutnya, pada spektrofotometer titik-titik, cahaya itu dipecah menjadi dua bagian dan hanya satu bagian yang mengenai sampel. Itu terjadi pada spektrofotometer jenis apa? Single beam atau double beam? Masih ingat? Nah, benar, jawabannya double beam. Nah, semoga penjelasan singkat tentang spektrofotometer UV vis ini bisa dipahami ya. Kita kembali lagi bertemu di sesi ke-8. Terima kasih, tetap belajar dan semangat ya di rumah.